Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari Rabu besok kita akan memasuki masa Prapaskah dengan penerimaan abu yang akan kita laksanakan. Maka Bapak Uskup kita, Bapak Uskup Agustinus Tribudi atau Bapak Uskup Didi, memberikan surat Gembala Prapaskah. Dan ini disampaikan sebagai pengganti homili. Maka Ibu Bapak anggaplah ini sebagai sapaan atau supaya Anda memahami apa arahan dari Bapak Uskup kita sebagai gembala kita yang utama di Keuskupan Surabaya. Saya akan memulai ya. Judulnya adalah Menuju Gereja Paroki yang Dewasa. Saudari-saudara, Ibu Bapak, anak-anak remaja OMK, Suster Bruder, Romo dan seluruh umat Allah yang saya kasihi, pada hari Rabu Abu 18 Februari nanti kita akan memasuki masa Prapaskah, yakni masa yang disediakan secara khusus untuk memperbaharui diri melalui aneka pertobatan menuju kedewasaan Kristiani. Masa Prapaskah diayati pula sebagai suatu retret agung bagi seluruh anggota gereja, kesempatan penuh makna menyiapkan diri secara layak menyongsong sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan. Tahun ini kita mendalami ada 2 tema besar, kedewasaan iman dan 5 tugas hidup menggereja. Saya ulangi ya, 1 kedewasaan iman, satunya 5 tugas hidup menggereja. Tentang pendewasaan hidup paroki, tema tersebut diteguhkan melalui pendalaman iman masa Prapaskah, bulan Maria, bulan Kitab Suci Nasional, dan bulan Rosario. Wujud tobat selama masa Prapaskah ini diwujudkan dengan lebih rajin merayakan Ekaristi dan doa-doa pribadi, mengikuti pendalaman iman, melakukan amal kasih, pantang dan puasa, serta menerima sakramen tobat. Dalam pendalaman iman di lingkungan dan stasi, umat akan mendalami 4 pertemuan. Pertama, kesadaran akan jati diri gereja dalam persekutuan paroki. Kedua, mewujudkan rahmat baptis dalam keterlibatan hidup berparoki. Ketiga, komunitas paroki yang berakar di lingkungan. Dan keempat, kehadiran gereja di tengah masyarakat. Kalau melihat 4 tema itu sebetulnya 2 tema awal itu seperti memantapkan jati diri, juga melihat dalam sakramen baptisan kita, lalu pertemuan ketiga dan 4 berikutnya itu lebih kepada setelah mantap dengan diri, identitas sebagai pengikut Kristus, mantap dengan identitas baptisan kita diajak keluar. Jadi kurang lebih skemanya seperti itu, 4 pertemuan di lingkungan. Saya berharap agar pemahaman dan pendalaman iman selama masa Prapaskah ini dapat memberikan hikmat seperti yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Jati diri dan misi gereja bagi dunia adalah hikmat yang datang bukan dari penguasa dunia ini. Inilah yang oleh Santo Paulus disebut sebagai hikmat bagi orang yang matang. Di masa tobat ini kita tidak hanya bertobat demi kematangan individu, tetapi juga mematangkan atau mendewasakan persekutuan. Pertobatan bukanlah sekedar karena tidak melanggar aturan puasa dan pantang. Jadi pertobatan tidak semata-mata dihitung dari, oh saya tidak melanggar, saya melaksanakan puasa dan pantang. Artinya yang lahiriah, bukan itu. Tetapi lebih dari itu, yakni kesungguhan untuk mengembangkan hidup bersama demi mewujudkan persekutuan Kristiani yang dewasa, serta berpartisipasi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam Injil hari ini yang kita dengarkan, Tuhan Yesus mengingatkan pula kepada kita bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup ahli Taurat dan orang Farisi itu apa Ibu Bapak? Hidup keagamanya seperti apa? Hidup keagamaan mereka adalah melaksanakan peraturan. Maka kembali di awal tadi bahwa harus lebih dari itu. Akhir-akhir ini kita menjumpai berbagai macam keprihatinan di kalangan umat dan masyarakat yang membutuhkan kepekaan dan kepedulian kita semua.
kurangnya penghasilan, kehilangan pekerjaan, kemiskinan, stunting, lilitan pinjol atau judol, ketidakmampuan membiayai pengobatan, kecanduan gadget, pelecehan seksual, bullying, KDRT, kelalaian terhadap pemenuhan hak anak, putus sekolah, keterasingan lansia di tengah jemaat, pendampingan bagi difabel dan keluarganya, bantuan biaya pendidikan dan pengelolaan lembaga pendidikan Katolik, upah kerja yang rendah, diskriminasi, kerusakan alam, banjir, pengelolaan sampah, gagal panen, dampak perubahan iklim, bencana alam, dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa aksi puasa pembangunan atau APP dapat menjadi perwujudan pemahaman akan penghayatan atas jati diri gereja sebagai persekutuan umat yang misioner, peduli dan terlibat. APP mewujudkan persekutuan umat yang berbela rasa dan memberdayakan. Musyawarah pada pendalaman iman APP kelima dimaksudkan agar bela rasa dan kepedulian Anda secara pribadi bertumbuh menuju komitmen bersama sebagai persekutuan umat yang solider, bela rasa, dan peduli. Kepedulian bukan lagi sekedar kebaikan individual, melainkan suatu gerakan kepedulian dan solidaritas bersama. Pada kesempatan ini, dengan tulus saya ingin menyampaikan penghargaan yang besar atas kepedulian umat Katolik Kusupan Surabaya terhadap korban banjir di Sumatera. Saya juga mengucapkan terima kasih atas prakarsa baik para biarawan-biarawati serta relawan yang hadir bagi para korban di lokasi bencana. Selamat memasuki Prapaskah, jadikanlah tanda abu di dahi Anda sebagai penguatan, penghayatan, pertobatan didasari kesadaran, sehingga dengan penuh sukacita, tulus dan iman yang matang mewujudkan gereja yang dewasa dan berbelah rasa. Tuhan memberkati. Amin. Lalu ini ada pembacaan peraturan pantang dan puasa, nanti bisa dibaca sendiri saja. Bapak, semoga sungguh hari-hari ini artinya minggu terakhir sebelum kita memasuki masa Prapaskah, masa obat yang diwujudkan melalui pantang puasa, apalagi pantang puasa dan tindakan kasih, jangan lupa. Pantang puasa, tindakan kasih. Pantang puasa itu untuk diri kita, tetapi ada juga yang namanya tindakan kasih. Maka semoga dalam masa penuh rahmat ini, dan kebetulan berbarengan dengan akan ada Imlek juga, dan teman-teman yang Islam juga akan memasuki masa bulan puasa, yang maka mari kita merayakan beragam perayaan ini bersama-sama, lebih-lebih masa Prapaskah di tahun ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.